Hai semua, ini video pertama aku di channel ini. Kenalin, aku Tirsa, istri muda yang lagi seru-serunya belajar seimbangin antara urus rumah, support bisnis suami, tapi tetap punya waktu untuk self-care. Hari ini aku ajak kalian ikuti full day in my life dari pagi sampai malam. Tapi ini bukan vlog yang estetik ala Pinterest gitu, yang semuanya cantik dan slow motion. Tapi ini lebih ke realistic daily vlog. Pagi ini cerah banget, jadi aku langsung aja buka pintu sama gorden biar cahaya matahari tuh masuk full ke rumah. Begitu cahaya masuk, vibe rumah itu langsung beda. Habis itu aku ganti outfit olahraga dulu. Hari ini aku pilih jalan santai di treadmill. Biasanya aku lari, tapi karena kemarin baru pulang hiking dan kaki aku masih agak pegal dikit, jadi aku mau kasih badan istirahat dulu sambil tetap gerak. Jalan pelan-pelan gini tuh bikin badan ringan dan bantu recovery juga, jadi besok-besok nggak terlalu kaku. Target aku hari itu lumayan lama, sekitar 200 menit. Dan biar gak bosan, aku biasanya pasang sesuatu yang bikin happy. Kadang musik popang, atau podcast komedi, atau video yang lagi aku suka. Jadi sambil jalan, pikiran juga ikut senang. Dan karena jalannya lumayan lama, aku selalu taruh tumbler aku di samping treadmill. Jadi kapanpun haus, tinggal ambil, gak perlu lagi turun atau berhenti. Habis jalan panjang di treadmill, aku gak ganti baju dulu, langsung ke dapur. Karena mumpung badan masih panas, jadi sekalian aja siapin makan siang. Aku tuh suka banget nyiapin sayuran kayak gini dari awal. Jadi tiap kali masak, tinggal ambil aja, gak ribet cuci atau potong lagi. Ini aku ambil bayam buat ditumis, terus keluarin beberapa lauk juga buat digoreng. Hari ini menunya ada ikan dan udang goreng lengkap dengan cocolannya. Cara aku nyimpen sayur biar awet juga gampang banget. Sayurnya ini aku cuci dulu, terus aku potong-potong, terus masukin ke wadah yang kedap udara yang bawahnya itu udah dialasin sama tisu. Jadi sisa airnya itu keserap. Ini bikin sayurnya tetap seger, tahan lama. Cabai juga sama, cuma bedanya sebelum ditutup aku kasih tisu lagi di atasnya, dan hasilnya itu cabai bisa awet banget. Kayak cabai aku ini udah 2 mingguan tapi tangkainya itu masih hijau dan minim banget yang busuk. Aku taruh semua bahan di meja dapur, jadi pas masak tinggal cemplung-cemplung aja. Dan rasanya itu lebih enak banget kalau bahan-bahan udah siap dan rapi kayak gini, bikin mood masak juga jadi lebih happy. Oh iya, kalau kalian lihat, ini aku punya cara biar bawang-bawangan itu tetap awet dan praktis dipakai. Biasanya aku kupas dulu semua bawang sekaligus, terus aku cuci bersih, lalu aku chopper kasar. Habis itu aku masukin ke wadah silikon kecil kayak cube-cube gitu, terus masukin ke freezer. Jadi kalau mau masak, tinggal ambil 1 cube atau sesuai kebutuhan, langsung tumis. Gak perlu lagi drama kupas bawang tiap hari dan rasanya itu nggak berubah. Setelah semua bahan siap di meja, aku mulai masak. Ini aku panasin wajan dan pakai minyak yang wadahnya model semprot gitu. Ini tuh enak banget karena bisa kontrol minyak, jadi sayurannya itu nggak terlalu berminyak tapi tetap wangi. Dan masakan di rumah aku tuh super simple, sesuai selera suami aku yang nggak suka ribet. Dia tipe yang udah happy banget kalau ada ayam goreng atau ikan bakar, terus cocolan cabai. Jadi aku nggak perlu lagi bikin menu yang heboh-heboh, yang penting simple, cepat, dan enak. Oke, ini dia menu makan siang kita hari ini. Ada tumis bayam, udang goreng, sama ikan goreng, lengkap dengan cocolan cabai yang aku ulek sama totole, garam, dan perasan jeruk nipis dikit. Dan udah, ini tuh enak banget pokoknya. Ini aku udah beres makan dan udah beres mandi juga. Sekarang saatnya siap-siap. Aku mulai makeup dulu, tipis-tipis aja biar kelihatan fresh. Konsepnya ini kayak no makeup look. Yang penting muka nggak kelihatan polos dan pucet. Dan buat aku skin prep itu wajib banget, bahkan kalau cuma makeup tipis-tipis. Kulit itu jadi lebih lembab dan hasil makeupnya bisa nempel lebih halus. Habis itu aku pakai korektor warna orange buat nutupin dark circle aku. Terus concealer dikit aja. Aku nggak pakai base makeup kayak skin tint cushion atau foundation, biar tetap ringan. Lanjut blush tipis-tipis juga biar kelihatan segar. Terus aku set pakai loose powder supaya nggak geser. Untuk alis ini aku rapin aja, terus pakai brocara biar bentuknya lebih rapi dan natural. Terakhir lip cream sama ombre lip tint biar nggak pucat. Ini bagian favorit aku karena bikin muka langsung kelihatan hidup. Kalian bisa lihat, langsung berdimensi. Oke, makeup selesai, aku lanjut ganti baju. Hari ini aku pakai outfit serba hitam, simple tapi selalu kelihatan chic.
Udah beres semuanya, sekarang aku sama suami mau berangkat ke toko bareng. Suami aku tuh punya usaha yang udah dia rintis dari lama, namanya Polos Kece. Nanti aku ceritain lebih detail pas udah nyampe di toko, biar sekalian aku tunjukin. Tapi sebelum ke toko, kita mau singgah belanja bulanan dulu, soalnya banyak stok rumah yang udah habis, terutama persabun-sabunan. Jadi sekalian isi ulang biar aman untuk beberapa minggu ke depan. Udah nyampe di supermarket, pertama ambil troli dulu. Aku selalu siapin list belanja sebelum berangkat. Tulis di buku kecil gitu biar gampang dicek satu-satu. Ini tuh cara yang bikin belanja jadi lebih cepat, gak ada yang kelupaan, dan pastinya gak ada belanja impulsif. Hari ini lumayan banyak yang harus dibeli karena stok rumah udah mulai habis. Minyak, gula, kecap, pokoknya semuanya di refill. Aku suka banget kalau belanja bulanan bareng sama suami karena rasanya kayak sekalian jalan-jalan kecil. Nah, setelah semuanya selesai, waktunya untuk bayar, dan tentu saja sebagai bendahara keluarga mini kita ini, aku yang maju. Dan satu kebiasaan aku, tiap belanja wajib bawa tas belanja sendiri dari rumah. Jadi setiap selesai belanja, kita tinggal masukin ke tas masing-masing, beres, rapi, dan lebih ramah lingkungan. Keluar dari supermarket, kita jalan ke parkiran, dan ini suami yang bawa belanjaan. Lanjut kita ke toko, sekalian aku mau kenalin usaha suami aku yang sekarang jadi kerjaan kita bareng-bareng. Dan ini dia, namanya Polos Kece. Isinya tuh kaos polos semua, tapi jangan kebayang boring. Kita punya ratusan warna yang banyak banget, model lengan pendek, panjang, 3/4 sampai hoodie dan kuning juga ada. BTW kaos yang aku pakai sekarang ini juga dari Polos Kece. Aku suka banget karena simple, bahannya enak, dan cuttingannya itu pas banget di badan. Jadi kelihatan F+ tapi tetap kece. Buat kalian yang suka outfit basic, ini surga banget. Soalnya ada model boxy sama oversize juga. Atau kalau mau sablon buat seragam juga bisa banget. Tinggal order aja sekalian. Dan buat yang di luar kota, jangan khawatir. Polos Kece ini bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dan kalau kalian mau ke offline store-nya juga bisa. Untuk di Bandung ada di Jalan Setra Dago Raya, Antapani, dan kalau bagian Sulawesi Tengah bisa juga mampir ke store yang ini di Jalan Eni Sailan, Kota Palu. Sampai di toko, aku naik ke lantai 2. Di sini ada kru bagian sablon yang lagi kerja. Sempat sapa-sapa sebentar, terus lanjut ke ruangan kerja. Begitu sampai, aku nyalain lampu dulu. Pas lihat meja, ternyata ada paket yang baru datang. Jadi sebelum kerja, aku mau unboxing dulu biar sekalian bikin mood happy. Ini isinya tumbler kopi yang baru aku beli. Aku belinya 2 buat aku sama suami. Dan ini kalian bisa lihat bahannya bagus banget. Dalamnya itu keramik bukan stainless. Jadi aman banget untuk minuman panas. Dan desainnya itu simple, clean, tapi tetap keren. Aku beli ini karena suami itu doyan banget beli kopi di coffee shop. Apalagi coffee shop di sini tuh ada di samping store, benar-benar di samping store. Dan kalau sering-sering kan lumayan juga ya gulanya. Jadi ke depan niatnya aku mau bikin dari rumah aja biar gulanya bisa aku kontrol sendiri, jadi lebih sehat, plus lumayan banget bisa hemat karena nggak harus jajan kopi tiap hari. Setelah selesai unboxing, ini aku buka iPad. Aku biasanya cek dulu anak-anak tim di Bandung, soalnya sekarang kita domisili di Palu, jadi biar tetap update kegiatan mereka di sana. Rasanya tuh senang aja bisa tetap mantau mereka walaupun dari jarak jauh. Sambil cek-cek, aku minum sari kacang hijau buat ganjal perut. Habis itu aku lanjut input nota belanjaan tadi ke monthly budgeting aku. Ini tuh kebiasaan yang udah aku lakuin bahkan sebelum menikah, dan sampai sekarang masih aku jalanin. Soalnya aku suka banget tracking pengeluaran biar lebih kebaca uangnya lari kemana. Rasanya tuh puas banget kalau semuanya tuh tercatat rapi. Jadi gampang kontrol keuangan tiap bulan. Aku pakai template
template yang aku buat sendiri, soalnya kalau misalnya beli atau download template kadang ribet banget, soalnya terlalu banyak poin yang sebenarnya tuh nggak terlalu aku pakai. Dengan template ini tuh aku bisa catat yang penting-penting aja, jadi lebih cepat dan gampang dibaca. Beres input budgeting, sekarang waktunya urus kerjaan beneran. Hari ini jadwalnya bayar pajak dulu karena itu kewajiban yang harus dilakukan dengan tertib biar aman. Ini suami aku juga lagi kerja di sebelah, jadi kita berdua sama-sama serius, tapi rasanya tuh enak aja bisa kerja bareng kayak gini. Sudah tidak terlalu dingin. Ini kerjaan udah kelar semuanya, sekarang waktunya makan malam. Dan menu kita super sederhana tapi enak banget. Harganya itu cuma 10.000 atau 12.000. Kalau di Palu ini namanya nasi Gorontalo. Habis makan malam kita jalan pulang, tapi sebelum sampai rumah kita mampir dulu beli buah, sekalian beli ayam buat anabul kita. Jadi kita punya 2 anabul di rumah. Biasanya kita emang nggak tunggu toko sampai tutup baru pulang, soalnya aku masih ada kerjaan yang harus diberesin di rumah, dan suami juga ada beberapa yang bisa dia kerjain dari laptop. Jadi pulang lebih cepat gini bikin kita bisa lanjut kerja dengan santai di rumah sambil tetap punya waktu untuk istirahat. Sampai di rumah ini ada makhluk berbulu hitam udah nungguin kita dari jendela. Ini namanya Holly, dia tuh jenisnya toy poodle. Ini sumpah anaknya tuh manja banget sampai nggak mau turun dari gendongan. Dan itu dia lagi sama boneka kesayangannya namanya Jim. Dan buat kalian yang seorang ARMY atau suka sama BTS terutama Jimin, kalian pasti tahu Encim itu siapa. Sampai di rumah aku langsung ke dapur, lihat piring yang menumpuk yang tadi gak sempat dicuci karena sabun aku habis. Ini sekalian aku masak ayam juga buat anabul, jadi nanti bisa sambil masak sambil cuci piring. Sebelum mulai aku mau pakai celemek dulu biar baju gak kotor, karena ini tuh piyama yang nanti aku mau pakai tidur lagi, jadi harus tetap dijaga supaya bersih. Kalau masak malam hari tuh pakai celemek bisa banget nolong biar gak ribet ganti baju lagi kalau kena cipratan. Ini aku beresin dulu belanja yang tadi, masukin semuanya ke tempatnya di lemari stok. Dan ini tuh penting banget supaya stok rumah ketahuan mana yang udah menipis dan gak ada belanjaan yang kelupaan sampai expired. Sambil beres-beres ini aku putar lagu dari iPad biar dapur tuh gak berasa sepi, dan hal ini tuh bikin mood lebih enak. Jadi cuci piring itu berasa kayak nyantai aja. Semua piring udah beres dicuci, tumbler juga, nampan, pokoknya semua peralatan udah bersih lagi. Dan pas piring selesai, ayamnya juga udah matang. Jadi ini aku langsung pack ke wadah-wadah kecil, dan hal ini tuh bikin makan anabul itu lebih praktis. Jadi tinggal diangetin aja kalau waktunya mereka makan. Habis itu aku bersihin kompor sama cipratan air di sekitar wastafel biar dapur itu kinclong lagi. Setelah itu aku lepas celemek dan lanjut bikin puding chia seed buat sarapan besok. Cara bikinnya tuh gampang banget, cuma chia seed, Quaker Oats, sama susu rendah lemak. Ini tuh salah satu menu simple yang bikin pagi tuh lebih praktis. Terus ini aku potongin buah buat suami, buahnya itu apel, biar dia itu bisa ngemil sambil kerja. Sementara itu ini Holly udah excited banget minta makan, jadi aku mau kasih makan dia dulu. Dan kalian bisa lihat dia itu lahap banget makannya. Kalau kalian salfok sama piring-piringnya yang super pink ini aku sengaja biar dia tuh tetap kelihatan girly walaupun warnanya itu hitam pekat. Semua udah beres, dapur bersih, ayam udah disiapin, suami juga udah beres kerja, dan anabul aku juga udah kenyang. Jadi waktunya untuk masuk kamar, siap-siap istirahat sambil nonton Netflix. Oke, segitu dulu untuk vlog hari ini. Makasih udah ikutin aku seharian. Dan pesan dari aku, jangan lupa reward diri sendiri setelah hari yang panjang. Bisa dengan nonton film favorit atau minum teh hangat biar tidur lebih nyenyak. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!